Ini adalah Lehman's Law. Jadi yang pertama adalah eh, perubahan yang senantiasa terjadi ya. Jadi kita tidak bisa menghindari adanya perubahan. Kemudian yang kedua, perangkat lunak atau program dia cenderung meningkat kompleksitasnya ya seiring dengan penambahan fungsionalitas. Kemudian yang ketiga, program yang berukuran besar ini dia akan mengalami evolusi. Jadi dia akan mengalami rilis-rilis yang uh, dilakukan ya. Kemudian yang keempat, organizational stability. Ini dia menyatakan bahwa rate of development di sini pengembangan dari perangkat lunak ini dia cenderung konstan ya. Jadi dia cenderung stabil. Kemudian yang kelima, conservation of familiarity. Jadi selama siklus hidup dari sistem ya, perubahan-perubahan yang terjadi secara incremental ini mendekati konstan ya, sehingga dia tidak ada perubahan-perubahan yang sifatnya berbeda dengan perubahan yang lainnya. Tidak ada yang satu lebih drastis dari yang lainnya, sehingga ini akan mempertahankan familiarity ya. Kemudian yang keenam, pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi fungsionalitas dari perangkat lunak ini dia akan terus tumbuh ya, akan terus bertambah dalam rangka untuk mempertahankan kepuasan dari pengguna. Kemudian yang ketujuh ini adalah kualitas yang menurun ya. Jadi dari waktu ke waktu kualitas dari sistem atau perangkat lunak ini akan menurun ya. Kecuali ketika atau jika kita senantiasa menyesuaikan dengan lingkungan operasional yang baru. Kemudian yang kedelapan tentang feedback system. Jadi proses evolusi ini dia tidak bisa terlepas dari feedback ya atau umpan balik. Jadi umpan balik ini berupa multi loop ya, multi loop feedback yang bisa berasal dari berbagai macam sumber ya. Jadi feedback ini sangat penting untuk product improvement ya, karena kita bisa tahu apa saja yang harus di-improve ini berdasarkan feedback. Kemudian ini adalah stage model ya untuk software lifecycle. Jadi kita bisa bagi-bagi dia menjadi berbagai macam stage atau tahapan ya. Jadi yang pertama di sini adalah initial development. Jadi ini yang pertama ya ketika dibuat oleh pengembang. Jadi ini aplikasi masih belum dirilis. Kemudian first running version. Kemudian setelah dia sudah dijalankan dan digunakan oleh pengguna, ketika ada perubahan maka dia akan masuk ke dalam evolution ya. Jadi misalkan ada tambahan fitur-fitur yang baru, fungsi-fungsi yang baru, maka dia akan masuk ke dalam fase evolution. Nah, seiring dengan waktu karena dia berevolusi maka akan terjadi degradasi ya. Struktur dari aplikasi akan memburuk ya. Kode akan menjadi tidak rapi, akan menjadi semakin berantakan. Artinya karena kondisi sudah berantakan, ketika ada perubahan, ketika ada penambahan fitur baru, maka penambahan tersebut menjadi akan sulit dilakukan ya. Sehingga sampai di titik tertentu perangkat lunak akan masuk ke dalam fase servicing, di mana dia sudah tidak menerima perubahan lagi ya, dia hanya menerima perbaikan saja. Setelah dia lebih jenuh lagi, dia sudah di-discontinue untuk servicingnya, maka perangkat lunak masuk ke fase out ini ya. Jadi dia sudah tidak ada perbaikan, dia sudah tidak ada perubahan, dan dia siap untuk dipensiunkan ya di sini. Switch off, close down ini adalah fase yang terakhir ya. Artinya dia sudah tidak lagi dikembangkan dan dipelihara oleh developer. Ini untuk yang versi lebih detailnya ya. Jadi bisa kita lihat, jadi dari initial development, kemudian dia bisa masuk ke dalam fase evolution, di mana fase evolution ini bisa berputar-putar ya, bisa berputar-putar versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya. Kemudian ketika dia sudah jenuh ya, sudah terlalu berantakan, maka dia masuk ke fase servicing. Jadi dia hanya diperbaiki saja, tidak menerima adanya fitur baru.
Jadi versi 1, versi 2 dan seterusnya. Kemudian masuk ke fase out ya, sampai dengan ke close down ya. Jadi ini setiap fase dia bisa memiliki versi-versi sampai dia yang terakhir ya. Ketika dia versi yang sudah final, yang sudah tidak ada lagi penambahan maupun perbaikan. Jadi jika kita lihat secara detail ya, ini untuk yang initial development. Jadi ini adalah versi yang awal ya, ketika dia belum pernah digunakan oleh pengguna. Jadi inilah first version ya. Jadi ini sudah diluncurkan, sudah bisa digunakan oleh pengguna, walaupun pada kenyataannya biasanya dia masih kurang ya, fitur-fiturnya masih banyak yang perlu diperbaiki dan perlu ditambahkan ya. Pada saat proses ini kita akan mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang sistem ya, application domain, user requirement, data format, algoritma, operating environment dan lain-lain ya. Jadi ini kita akan pengetahuan kita akan meningkat sehingga kita akan mempersiapkan untuk evolusi versi berikutnya. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada ini kita siapkan untuk diperbaiki di versi yang berikutnya. Jadi untuk versi yang evolution, jadi pada stage yang ini berada pada operational use ya. Jadi ketika software sudah digunakan oleh pengguna, di mana untuk fase ini atau untuk stage ini dia masih menerima permintaan adanya requirement yang baru ya. Jadi kita masih akan menambahkan fungsionalitas baru ke dalam sistem kita ya. Jadi ini jika first version ini sudah dirilis secara sukses di pasar ya, jadi dia sudah sukses di pasar, kemudian keinginan dari tanggapan dari pasar juga baik, artinya penggunanya banyak yang install ya, banyak memenuhi kebutuhan dari pengguna, kemudian revenue, keuntungannya juga baik ya, organisasinya juga baik, suportif, kemudian return of investment-nya juga baik. Nah, ini maka kita bisa melanjutkan ke evolution ya. Tapi jika kebalikannya, dia tidak sukses di pasar, kemudian permintaannya sedikit ya, tidak menghasilkan keuntungan, maka lebih baik softwarenya kita pensiunkan dini ya. Tidak kita evolusi, tidak kita lanjutkan ke evolution, tapi bisa jadi dia kita pensiunkan dini. Jadi ini syaratnya dia harus memenuhi syarat ini sehingga dia layak untuk lanjut ke evolution. Jadi pada evolution kita akan melakukan adaptasi ya, kita akan menambah fitur-fitur baru, kita juga akan memperbaiki error ya. Kemudian baik developer dan pengguna dia akan semakin mengetahui dari aplikasi kita, dia semakin berpengalaman, dari pengalaman itu dia akan memberikan umpan balik atau feedback untuk menghasilkan sistem yang lebih baik ya. Jadi program akan tumbuh pada fase evolution karena banyak feedback yang diperoleh ya. Jadi ini didukung dengan software arsitektur dan software team ya, sehingga proses evolution ini bisa berjalan dengan baik.